tengah perburuan panas para raksasa Eropa, Arsenal muncul sebagai pemenang. Bukan sekedar transfer, ini adalah kudeta senyap. Saat klub-klub lain sibuk menimbang, Arsenal bergerak cepat, tepat, dan mematikan. Zubimandi bukan hanya pemain, ia adalah pondasi, jiwa tenang di tengah badai, visi jernih di tengah tekanan. Dan kini, ia milik Arsenal. Martin Zubimandi diketahui berada di London untuk menuntaskan transfernya ke Arsenal. The Gunners hampir mencapai kesepakatan senilai 51 juta pound sterling untuk merekrut gelandang tersebut dari Real Sociedad. Zubimandi memenangkan kejuaraan Eropa bersama Spanyol tahun lalu dan telah berkembang pesat baik di tingkat domestik maupun internasional, membantu klub masa kecilnya Real Sociedad memenangkan trofi Copa del Rey dan memainkan peran penting dalam kembalinya mereka ke Liga Champions tahun lalu. Ada banyak hal yang disukai darinya. Pemain berusia 26 tahun ini unggul dalam penguasaan bola maupun tidak, memadukan kecerdasan dan teknik yang luar biasa dengan fisik yang menipu di lini tengah, di mana ia bertindak sebagai metronom yang mengumpan dan penyaring bagi pertahanannya. Namun, itu belum semuanya. Kesan yang didapat dari pembicaraan dengan mantan pelatih dan rekan setimnya adalah bahwa pemain tersebut didefinisikan oleh kekuatan karakternya dan juga atribut teknis dan fisiknya. Hal pertama yang bisa dikatakan tentang Martin adalah bahwa ia pribadi yang utuh sekaligus pemain yang utuh. Ia memiliki 4 karakteristik yang tidak mudah untuk disatukan. Ia adalah orang yang sangat rendah hati dan sederhana, tetapi ia juga sangat bangga dan memiliki kepribadian yang sangat kuat. Anda tidak sering menemukan pemain dengan semua kualitas tersebut secara bersamaan. Martin adalah satu-satunya. Kata Aitor Zulaika, mantan pelatih Real Sociedad yang bekerja erat dengan Zubimandi sebagai asisten Xabi Alonso di tim B klub tersebut kepada Sky Sport. Benoit Kekanot, bek tengah yang bermain dengan Zubimandi remaja di tim C Real Sociedad, menggunakan kata yang sama untuk menggambarkannya. Menurutnya, Zubimandi selalu menjadi pemain yang sangat lengkap. Selain hebat di lapangan, ia juga orang yang sangat rendah hati, selalu tersenyum dan selalu ramah. Zubimandi kemudian tampil lebih dari 200 kali untuk Real Sociedad. Sebagai pemain profesional yang patut dicontoh, kepribadiannya kini menjadi bagian penting daya tariknya bagi Arsenal. Klub tersebut membutuhkan pemain dengan profil seperti dia di posisi nomor 6. Namun, mereka juga membutuhkan seorang yang menggantikan pengalaman dan kepemimpinan yang akan hilang akibat kepergian Jorginho. Zubimandi, meski 7 tahun lebih muda, memenuhi kriteria tersebut karena telah menjadi teladan selama bermain di Real Sociedad. Yang terpenting, ia juga cocok dengan manajer Arsenal yang kini memiliki kesamaan dengannya. Mikel Arteta, seperti Zubimandi, tumbuh di kota San Sebastian dan bermain untuk Real Sociedad. Mereka bahkan memulai karir di klub muda yang sama bernama Antiguoko. Zubimandi menunjukkan semua kemampuannya dengan cepat menanggapi tantangan, memberikan umpan melewati garis, dan membawa Spanyol maju dengan cara yang menjadi ciri khasnya. Kualitas-kualitas itulah yang ingin dimanfaatkan Arsenal. Hal itu dapat dilihat dari angka-angkanya musim ini. Zubimandi telah mengirimkan presentase umpan ke depan yang lebih tinggi daripada Partey, Jorginho, atau Declan Rice, yaitu sebesar 31,39%. Presentase penyelesaiannya lebih rendah, yaitu 84,42%, tetapi itu semua karena ia mengambil lebih banyak resiko. Tingkat ketajaman itu akan sangat berharga bagi Arsenal, terutama setelah musim Liga Premier di mana mereka kesulitan menebus pertahanan lawan secara teratur. Zubimandi memiliki bakat untuk mempercepat permainan, baik melalui umpan maupun dengan membawa bola ke depan sendiri. Setelah The Gunners memastikan kesepakatan besar dengan Real Sociedad untuk Martin Zubimandi, Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 11 juta euro atau 9,4 juta pound sterling untuk merekrut gelandang serba bisa Brentford, Christian Norgard. Langkah terbaru mereka telah menimbulkan perbedaan pendapat. Tetapi, apa yang membuat Norgard menarik bagi Mikel Arteta? Apakah masuk akal untuk menargetkan pemain yang siap bermain di Liga Premier untuk posisinya? Dan apa yang selanjutnya dalam daftar tugas? Christian Norgard, 31 tahun, didatangkan Brentford dari Fiorentina pada 2019 dan menjadi pilar utama promosi mereka. Dalam 196 penampilan di semua kompetisi, dia mengemas 13 gol dan 18 assist, termasuk 5 gol plus 4 assist dari 34 laga IPL 2024-2025. 2 tahun masa kontraknya tersisa, Brentford kini mengevaluasi tawaran Arsenal. Kelebihan Norgard adalah pengetahuan mendalam tentang Premier League dan harga yang relatif terjangkau, menyerupai sosok Jorginho yang dulu bergabung dengan biaya 12 juta pound sterling. Namun, usianya yang memasuki kepala 3 mungkin membatasi kontribusi jangka panjang. Arsenal bisa saja hanya membutuhkan tenaga sang Denmark selama 2 musim, sama seperti penggunaan Jorginho belakangan ini. Pentingnya keandalan dan daya tahan tidak dapat diremehkan. Norgard telah menjadi pemain inti dalam hampir 80% pertandingan Brentford di Liga Premier selama 4 musim terakhir.
Ia memiliki reputasi sebagai pemain profesional yang patut dicontoh dan etos kerjanya terlihat jelas dalam pelacakan data yang menempatkannya di antara 20 pemain teratas Liga Premier untuk jarak tempuh musim lalu. Di usianya yang ke-31, ia jelas masih memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan secara fisik, bahkan dalam posisi yang menuntut. Arteta memandang komitmen dan daya juang sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Dan Norgard, sosok agresif di lini tengah yang unggul dalam penguasaan bola, menghadirkan kedua kualitas tersebut. Jika negosiasi dengan Partey gagal, Norgard menjadi opsi realistis untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Lebih lanjut, kemampuan Norgard dalam merebut bola merupakan salah satu kekuatan terbesarnya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, sejak musim 2023-2024 lalu, tidak ada tim lain di Premier League yang mencetak gol lebih banyak dari skema corner Arsenal. Arsenal benar-benar memaksimalkan situasi itu untuk jadi keuntungan. Sebab dari 27 gol itu, 11 diantaranya menjadi gol yang membuka keunggulan atas lawan. Sementara itu, taktik bola mati Norgard adalah kekuatan lainnya dan ini tentu saja menjadi bagian utama daya tariknya bagi Arteta yang sangat menekankan situasi bola mati bersama Nicolas Jafar. Norgard adalah pemain yang tangguh di udara dengan tinggi 6 kaki 1 inci. Ia memiliki insting tajam di dalam kotak penalti dan sangat ahli dalam mengatur waktu larinya untuk menyambut tendangan sudut, tendangan bebas, dan bahkan tendangan bebas dari lemparan jauh. Arsenal dan Arteta telah mengalaminya secara langsung. Norgard mencetak gol dari lemparan jauh Matt Bidstrup dalam pertandingan pertama Brentford di Liga Premier melawan The Gunners pada tahun 2021. Ia berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas dalam pertandingan sebelumnya di musim itu. Ia terus-menerus menimbulkan masalah bagi lawan. Sejak Brentford dipromosikan, data Opta menunjukkan Norgard telah menghasilkan tendangan bola mati yang menghasilkan 10,26 gol yang diharapkan. Itu adalah total tertinggi ketiga di Liga Premier League dalam jangka waktu tersebut, hanya di belakang Gabriel dari Arsenal dan Fabian Schär dari Newcastle dan tepat di depan Virgil van Dijk dari Liverpool.